Hai, apakah Anda pernah melihat formula seperti ini? Atau seperti ini? Bagi Anda pemula di Excel, tentunya bertanya-tanya ya, kok panjang ya formulanya? Oke, jangan takut, video ini dibuat untuk Anda pemula Excel yang ingin meningkatkan skill menulis formula yang benar. So, ikutin terus video tutorial ini sampai akhir ya. Yuk, kita gas. Oke, kita akan berlatih bagaimana menulis formula AND dan OR dan penerapannya seperti apa. Oke, saya akan memberikan ilustrasi di sini ya, sebuah baris bilangan mulai dari 0 sampai 10 dan seterusnya. Nah, di sini ada sebuah case, sebutkan atau mana bilangan yang lebih dari 2. Dari baris bilangan ini, teman-teman mungkin sudah tahu ya, bilangan lebih besar dari 2. Karena di sini lebih dari 2, maka yang benar bilangannya kita pilih, kita kasih tanda contreng di sini. Ya. Di sini ada warna hijau, berarti ini adalah bilangan yang memang sesuai dengan soal. Ya, di sini true, ya. Kemudian 2 tidak termasuk, karena ini bilangan lebih dari 2. Oke, kita kasih tanda silang saja, sehingga false. Dari sini kita akan menulis sebuah formula AND dan OR, di mana ketika itu benar, itu hasilnya adalah true. Jika salah, maka false. Kita mulai dari yang 0, ya. Kalau melihat bilangan lebih dari 2, apakah 0 lebih dari 2? Tentunya false atau salah. Ya, kita tulis saja AND, ya. Kemudian B8 lebih besar dari 2. Tutup kurung. Kita enter, false. Benar kan? Memang 0 kurang dari, apakah lebih dari 2? Tentu bukan. Kita copy formulanya ke bawah. Ya, oke. 2 juga bukan bilangan lebih dari 2. Tapi 5, benar. 5 adalah bilangan yang lebih dari 2. Dan 15 juga sama. Ini juga bisa dilihat di sini, ya, di sini. Jadi yang 3, 4, sampai seterusnya itu berwarna hijau, berarti itu akan kemungkinan true. Sekarang kita beralih dengan case berikutnya. Di sini hampir sama dengan yang pertama, hanya saja itu bilangan lebih dari atau sama dengan 2. Artinya penulisannya seperti ini. Ya. Nah, kita coba dengan cara yang tadi. Berarti di sini seperti contoh pertama, 2 itu termasuk di dalamnya. Jadi kita kasih contreng, contreng, contreng. Kemudian yang 1, kita kasih tanda silang. Dan di bawah 0 juga kita tanda silang. Dari sini kita melihat bahwa bilangan yang lebih besar sama dengan 2 itu tentunya yang berwarna hijau ini. Nah, bagaimana penulisan di Excel? Kita tulis N, ya. Di sini ada B25, itu lebih besar sama dengan 2. Kita tutup kurung, enter. Oke, 0, ya, 0 tidak lebih besar sama dengan 2. Ya, makanya false. Kita copy paste formulanya ke bawah. Untuk 2 sendiri, sekarang nilainya true, karena di sini ada lebih besar sama dengan 2. Nah, untuk 5 dan 15 tentunya sama. Ya, lebih besar sama dengan 2. Kalau kita melihat ilustrasi seperti ini, yang lebih besar dari 2, dengan diagram Venn seperti ini, kita bisa melihat bahwa ya, bilangan yang ada di lingkaran biru ini, itu adalah yang nilainya true. Gitu ya. Ini ilustrasinya. Oke, kita ke contoh yang berikutnya. Sekarang kita kebalikannya. Tadi lebih besar dari 2, sekarang lebih kecil atau kurang dari atau sama dengan 2. Nah, di sini berarti 2 masih termasuk. Ya, kita kasih contreng, kasih contreng, kasih contreng, kasih contreng. Sisanya kita kasih silang. Ya, penulisannya gimana? Itu sama, N, ya.
B38, baris 38, kurang dari sama dengan 2. Ya, true. Betul, seperti ini yang warna hijau true. Kalau kita copy paste ke bawah, ya, untuk 1 juga true, untuk 2 juga true, dan 5 itu false. Karena memang 5 bukan bilangan yang kurang sama dengan 2. Oke, kalau kita lihat ilustrasi diagram Venn-nya, ya, seperti ini. Ilustrasi diagram Venn-nya. Ya, jelas ya. Jadi 1, 0, 2 itu bagian dari lingkaran warna biru. Oke, kita kembali lagi dengan case yang lebih menarik lagi, di mana tadi cuma 1, sekarang ada 2 kriteria, yaitu bilangan di atas 2 dan bilangan yang kurang dari sama dengan 5. Jadi kalau kita tulis secara sederhana, itu seperti ini. Bilangan lebih dari 2 dan bilangan kurang sama dengan 5. Ya, kalau kita masuk ke diagram bilangan di sini, garis bilangan, maka kita bisa coba tandain mana yang termasuk bilangan lebih dari 2 dan bilangan kurang sama dengan 5. Oke, kita langsung apakah 2 termasuk? 2 tidak termasuk, kita kasih tanda silang. 3, ya 3 itu antara 2 dan 5. Jadi kita kasih tanda contreng. Ya, 5 juga, kalau 6 itu tidak termasuk. Kita kasih tanda silang, ya, termasuk bilangan negatif, bilangan 0, dan bilangan 1 juga. Nah, di sini terlihat bahwa yang dimaksud bilangan lebih dari 2 dan bilangan kurang sama dengan 5 itu hanya 3 bilangan saja, yaitu 3, 4, dan 5. Ya, kita coba penulisan rumus di Excel. Coba perhatikan di sini, ini akan lebih panjang formulanya. N, ya, B51, ya, itu lebih besar dari 2. Oke, kita kasih tanda koma atau tanda titik koma, ini tergantung Excel Anda, ya, Excel di komputer Anda apakah format language-nya format Indonesia atau format Inggris. Di tempat saya format Inggris, dan di sini juga ada petunjuknya di atas, menggunakan tanda koma untuk pemisah parameter di formula. Oke, saya kasih tanda koma. Ya, ini juga sama, B51 itu harus lebih besar, lebih kecil sama dengan 5. Oke, tutup kurung. Oke, 0 false ya. Nilai 0 itu false, bilangan 0 karena di sini juga dilihat dari garis bilangan juga false ya. Oke, kita copy paste ke bawah, apakah benar? Jadi, oke, angka 1 juga false, angka 2 juga false, sedangkan angka 5 itu true. Ya, seperti yang ada di garis bilangan. Oke, kita tampilkan kalau kita dalam bentuk diagram Venn seperti apa. Oke, di sini terlihat bahwa sekarang karena kita menggunakan 2 parameter, lebih besar dari 2 dan lebih kecil sama dengan 5, maka di sini kita akan memperlihatkan apa yang dimaksud 2 parameter ini. Ini adalah kalau kita pakai operator N, itu berarti irisan. Jadi di sini ada yang warna kuning dan warna biru, maka yang diambil datanya itu adalah irisannya, yaitu yang berwarna hijau. Di dalamnya ada angka bilangan 3, 4, 5. Seperti itu ya teman-teman ya. Ini memudahkan teman-teman untuk bagaimana konsep N dengan 2 parameter atau mungkin dengan 3, 4, dan 5 parameter itu akan bisa diilustrasikan seperti ini, di mana irisan dari keduanya atau ketiganya itu yang kita ambil. Ya, ingat, jadi operator N dengan 2 parameter atau lebih itu diambil sebagai irisannya yang kita ambil nilai yang true. Oke, kita satu lagi case. Di sini hampir sama dengan case yang sebelumnya. Bilangan kurang dari 2
dan bilangan lebih dari 5. Oke. Dari sini, kita coba lihat dari garis bilangan. Oke, bilangan kurang dari 2 itu bisa saja 1, 0, dan negatif. Tapi sebenarnya, apakah 1 itu lebih dari 5? Tentunya bukan. Tentunya bukan. Ya, makanya di sini, untuk kasus ini, ya, ini ada kesalahan instruksi. Ya, harusnya kalau yang dimaksud adalah bilangan 2 kurang dari 2 digabung dengan bilangan lebih dari 5, maka seharusnya operatornya bukan AND, tetapi kita akan menggunakan OR. Jadi di sini instruksinya itu ada kesalahan. Ya, ini harusnya OR. Ya, tolong perhatikan, ini harusnya OR. Ya, saya akan kasih tanda plus. Jadi yang dimaksud ketika di sini ada 5, saya kasih contreng, itu makanya nilainya akan true juga. Kemudian yang tidak termasuk adalah yang 4. Oke, nah bagaimana penulisan OR di sini? Ya, hampir sama dengan penulisan AND di formula sebelumnya. Kita tulis sama dengan, kita tulis OR. Ya, kita tulis OR di mana B65 kurang dari 2 dan B65 lebih sama dengan 5. Kita kurung tutup. Tolong perhatikan formulanya seperti ini penulisannya. Kita enter. Oke, berarti 0 itu true, 1 itu true, 2 itu false, dan 5 itu true. Oke. Dari ilustrasi ini dimengerti ya teman-teman ya. Nah, kalau ingin melihat diagram Venn-nya dengan 2 parameter ini, oke. Jadi di sini terlihat ada 2 diagram Venn, dan ini yang diambil adalah gabungan dari 2 lingkaran diagram Venn yang warna biru. Oke, dimengerti ya. Jadi di sini perbedaan penggunaan AND dan penggunaan OR untuk 2 parameter. Oke, semoga lebih mengerti ya konsep antara penggunaan AND dan OR secara sederhana ini. Oke, apa yang terjadi jika teman-teman mempunyai case penulisan AND dan OR, formula AND dan OR. Tetapi kadang-kadang kita harus waspada bahwa ketika kita sudah menulis dengan benar, ternyata hasilnya itu tidak sesuai. Yang sering ditemukan itu ada 3. Pertama, itu angka tapi sebenarnya teks. Angka-angka yang kita olah datanya itu ada 1 atau lebih itu tipenya teks, walaupun bentuknya angka. Contohnya seperti ini. Di sini ada angka 2 dan 1. Apakah angka di bawah ini kurang dari 3? Harusnya ya, angka 2 dan 1 itu harusnya true nilainya. Coba kita tulis formula di sini. N F6 kurang dari 3 harusnya true. Oke, benar. Yang kedua, kita copy paste ke bawah. Nah, ternyata false. Kok bisa? 1 harusnya true, ya, tetapi setelah ditulis formulanya ternyata false. Nah, di sini teman-teman harus periksa. Ya, periksa. Ternyata di sini ada tanda koma di depan teks di atasnya. Nah, ini berarti angka ini walaupun mirip angka, tetapi ini adalah sebuah teks. Makanya ini akan ada kesalahan. Identifikasi formula yang harusnya benar, tetapi gara-gara data kita itu ada yang mirip angka, tetapi sebenarnya teks, makanya formula kita salah. Ya, nah, solusinya gimana? Solusinya ini bisa dihapus satu-satu, ya, bisa dihapus satu sehingga nilainya true.
Atau nanti kita akan belajar bagaimana merubah sebuah teks menjadi angka dengan formula value. Ya, nanti kita bisa belajar di next session. Oke, kesalahan kedua yang sering terjadi, walaupun kita sudah benar menuliskan formula, itu gara-gara ada teks, tetapi penulisan formula kita itu tidak menggunakan tanda petik. Setiap formula di Excel, ketika itu parameternya mengandung teks, kita harus menambahkan tanda petik pembuka dan penutup. Ya, ini saya contohkan. Misalnya ini ada di sini A itu adalah teks, ya. Kemudian di sini ada satu case yaitu angka, satu sebagai angka, satu sebagai teks seperti contoh yang awal. Ya, kita coba tulis formulanya. Jadi kita tulis di sini N. Nah, ketika kita lupa, kita langsung menulis A, ya, maka hasilnya error. Ya. Nah, harusnya penulisannya seperti ini, N, ya. Di sini itu sama dengan harus pakai tanda petik, ya, A seperti ini. Kita di enter, maka true, sudah benar. Kalau angka, itu berarti kita sebenarnya tidak perlu menggunakan tanda petik. Tetapi di sini kita akan coba, di sini adalah 1, ya. True, benar, karena di sini tidak perlu tanda petik, dianggap itu sebuah bilangan, bukan teks. Tetapi ketika kita copy paste di sini, ini akan hasilnya false. Karena apa? Ternyata di sini itu teks, ya. Ada tanda petik di atas, itu berarti teks. Makanya di sini harus penulisannya harus pakai tanda petik untuk menutupnya. Oke, kesalahan ketiga adalah jika kita menemui sebuah teks yang ternyata ada spasi di belakang teksnya, itu sering membuat kita ada kesalahan walaupun formulanya sudah benar. Misalnya di sini ada teks ADI. Di sini kita tulis formula N F31 itu sama dengan ADI, ya. Penulisannya sudah benar. Nah, itu true, berarti ini memang benar. Kita copy paste ke bawah. Nah, ternyata di sini false. Ya, padahal secara penglihatan kita ini sudah benar. Ya. Ternyata di ADI yang kedua, ketika kita cek itu ternyata ada spasi. Ya, ada spasi. Dari sini ada spasi. Ya, sehingga di sini false. Ya, solusinya seperti apa? Ya, solusinya spasinya harus dibersihkan. Excel juga menyediakan formula lain yang akan bisa membersihkan teks-teks di belakang teks yang sebenarnya atau spasi di belakang teks sebenarnya supaya tidak ada kesalahan penulisan. Itu nanti akan ada formula lain. Oke, teman-teman. Itu tadi ya video bagaimana cara penggunaan AND dan OR yang sederhana ya dengan menggunakan satu parameter dan menggunakan dua parameter untuk menentukan apakah benar data yang kita maksud itu sesuai dengan formula yang kita ketik. Tutorial ini masih sederhana, kita akan membuat video-video yang lain untuk AND dan OR dengan kombinasi formula-formula yang lebih canggih lagi sehingga teman-teman bisa mempelajarin pelan-pelan tetapi ujungnya kita akan bisa berhasil menulis formula yang lebih advance, lebih panjang sesuai dengan yang tadi depan kita tunjukkan. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa subscribe dan like video ini.